Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Lestari dengan NIM PM02219. Di sini saya dari semester antara dengan mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitria Charlie Wisesa MPD. Oke, langsung aja ya guys, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan sosial. Ada yang tahu nggak sih apa sih ilmu pengetahuan sosial itu? Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan sosial masyarakat. Nah, untuk pembagian ilmu-ilmu sosial itu ada 7. Yang pertama adalah ilmu ekonomi, ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu politik, dan juga ilmu psikologi sosial. Nah, yang pertama itu ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perekonomian masyarakat, baik itu jual beli, kegiatan ekspor impor, dan sebagainya. Nah, untuk ilmu geografi adalah ilmu yang mengkaji tentang gejala alam atau bentuk muka bumi. Nah, selanjutnya ada ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu adalah ilmu yang mengkaji tentang kejadian masa lampau atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, selanjutnya ada ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan sosial masyarakat. Untuk ilmu antropologi adalah ilmu yang mengkaji tentang asal-usul atau dari mana kebudayaan atau unsur-unsur suatu kebudayaan itu berasal. Nah, untuk ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan politik. Nah, untuk ilmu psikologi sosial adalah ilmu yang mengkaji tentang masyarakat dan kehidupan sosialnya atau masyarakat suatu individu dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya itu ada studi sosial. Nah, studi sosial itu adalah suatu studi yang mengkaji tentang suatu gejala atau masalah sosial yang ada di kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir itu adalah Society 5.0 atau masyarakat 5.0. Itu adalah suatu kondisi di mana masyarakat itu dapat menyelesaikan sebuah masalah atau tantangan dalam hidupnya dengan melakukan inovasi, yaitu lahir dari era 4.0 atau revolusi industri di era 4.0. Nah, contohnya itu ada Internet of Things, Big Data, dan juga Artificial Intelligence. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup itu tinggal. Nah, ketergantungan masyarakat atau manusia itu terhadap lingkungan contohnya yaitu manusia itu menghasilkan atau membutuhkan makanan yang ada di alam. Nah, sedangkan alam itu merupakan lingkungan sekitar manusia. Nah, dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, maka manusia itu sangat membutuhkan peran orang lain dalam kehidupannya. Nah, contoh lain itu adalah interaksi sesama manusia. Itu adalah salah satu contoh di mana manusia itu sangat ketergantungan kepada lingkungan. Nah, dampak atau pengaruh perubahan yang disebabkan oleh manusia itu seperti adanya pemanasan global, pencemaran, baik pencemaran air, laut, udara, darat juga termasuk sebuah pencemaran yang dilakukan oleh manusia. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, manusia dapat melakukan sebuah pembaharuan dalam kehidupannya, yaitu manusia dapat menanam kembali pohon atau penghijauan kembali pada lahan-lahan yang telah digunduli oleh manusia. Nah, untuk pendidikan IPS itu sendiri adalah suatu konsep di mana yang dipadukan antara ilmu sosial dengan menggunakan pendekatan pendidikan dan juga psikologi sehingga layak dan bermakna untuk kehidupan peserta didik. Harapan pendidikan IPS adalah siswa mampu dalam kehidupan nyata
atau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, siswa mampu dalam menghargai sama teman, dapat memahami atau memiliki pengetahuan tentang konsep dasar IPS yang telah diajarkan oleh guru mata pelajaran. Seharusnya kenyataan IPS atau setelah belajar IPS itu siswa mampu dalam memahami betul atau secara mendalam bagaimana konsep dasar IPS itu yang sesungguhnya, sehingga siswa itu dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk konsep dasar waktu dalam sejarah itu sendiri adalah suatu kapan, di mana peristiwa tersebut terjadi, atau bisa juga disebut dengan jangka waktu suatu peristiwa sejarah itu berlangsung. Nah, waktu dalam sejarah itu sendiri adalah bersifat mutlak karena setiap suatu kejadian atau peristiwa sejarah pasti memiliki nilai waktu di mana kapan peristiwa itu terjadi. Nah, untuk waktu dan ruang itu berbeda ya guys. Kalau misalkan waktu itu menanyakan kapan peristiwa itu terjadi, sedangkan tempat itu atau ruang itu adalah menanyakan di mana tempat kejadian peristiwa tersebut. Misal, di mana kejadian atau peristiwa tersebut berlangsung. Nah, konsep kebudayaan dan juga dinamika kebudayaan itu adalah suatu kondisi di mana sebuah peristiwa itu mengalami tingkatan atau memiliki dimensi atau dinamika dalam kurun waktu tertentu. Maksudnya adalah setiap dinamika dalam sebuah kebudayaan itu mengalami perubahan dari masa lalu sampai sekarang. Nah, untuk dimensi pengetahuan atau knowledge itu mencakup 4 cakupan. Yang pertama yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Peran media sosial dalam pendidikan IPS yaitu sangat penting. Karena apa? Dengan guru menggunakan sebuah media sosial sehingga guru itu dapat melakukan inovasi-inovasi atau guru dapat melakukan sebuah pembaharuan atau kreativitas dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga suatu kegiatan pembelajaran itu dapat menjadi sebuah pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan juga tidak membosankan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan sumber belajar itu. Nah, sumber belajar adalah suatu sumber, baik orang, data, atau apapun yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk peserta didik maupun guru. Pemanfaatan sumber belajar yaitu guru dapat memanfaatkan sebuah kejadian-kejadian sosial yang ada di lingkungan siswa, misal kejadian sosial yang ada di sekolah, kejadian sosial yang ada di masyarakat, atau kejadian sosial yang ada di dalam keluarga siswa tersebut. Relevansi pembelajaran atau pendidikan IPS itu adalah mampu dalam mengontrol masyarakat dalam era globalisasi yang terus meningkat seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, pendidikan IPS itu memiliki yang pertama yaitu learning to know atau belajar itu untuk mengetahui. Yang kedua adalah learning to do atau belajar itu untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada learning to live together, yang artinya belajar itu untuk dapat hidup dengan atau bersama orang lain. Selanjutnya yaitu learning to be atau belajar itu untuk membentuk jati diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah lifelong learning, yaitu adalah suatu upaya untuk belajar secara sukarela dan secara terus-menerus serta berkelanjutan.
Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang mencakup teknis untuk menyalurkan dan menyampaikan berbagai informasi. TIK memiliki dua aspek, yaitu informasi dan juga komunikasi. Guru kreatif adalah guru yang tidak pernah puas dalam menyampaikan informasi, atau dalam setiap proses pembelajaran guru itu selalu melakukan kreativitas, inovasi, dan juga berbagai macam untuk kegiatan belajar mengajar. Ciri-ciri guru kreatif yaitu yang pertama, berpikir inovatif dan out of the box, percaya diri dan selalu ingin berkembang, tidak gaptek dan juga ingin terus berkembang dan juga terus belajar, selalu mencoba hal-hal baru, pandai memanfaatkan apa yang ada, dan juga dalam sistem pengajarannya itu selalu pembelajaran yang menyenangkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.